Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Halo. Suara saya terdengar ya? Screen Pagi, share. Pak. Ya, pagi. Suaranya kedengaran? Terdengar, Pak. Oke. Screen share-nya terlihat juga? Masih belum, Pak. Hah? Belum? Iya, masih has started screen sharing. Oh, di Udah saya. terlihat, Pak. Udah. Udah, Oke. Pak. Ya. Ya, sebelum kita mulai, sebentar. Saya cek dulu. Oke, udah di-record. Oke, record-nya udah jalan. Ya udah. Ya, sebelum kita mulai, tugasnya gimana untuk minggu ke-6 dan ke-7? Ada pertanyaan kah? Ingat baik-baik bahwa tugas minggu ke-6 itu berkelanjutan dengan minggu ke-13. Minggu ke-7 itu berkelanjutan dengan minggu ke-14 gitu ya. Jadi kalian rencanakan tugasnya itu sehingga bisa sustainable gitu ya, berketerusan atau berkelanjutan baik UTS maupun UAS. Maksud saya begini, jadi misalnya kalau kalian minggu ke-7 itu memilih satu industri pangan, ya industri pangan yang kalian pilih itu akan menjadi tugas minggu ke-14. Jadi jangan pindah lagi, ya karena itu merupakan satu tugas yang sebenarnya komprehensif, satu kesatuan, tapi memang saya split tahapannya menjadi dua kali pengerjaan gitu ya, sesuai dengan waktu penilaian dan bobot pekerjaannya gitu ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Begitu pula tugas minggu ke-6. Minggu ke-6 itu nanti dan minggu ke-13 penjualan anggrek itu nanti dengan Bu Ria ya. Tahu Bu Ria kan ya? Punya kontaknya Bu Ria. Bu Ria TU-nya FTB tahu ya? Halo? Halo? Kok pada diam semua? Iya, Pak. Tahu ya dengan Bu Ria ya? Jadi nanti pemesanan anggreknya maupun pembayaran anggreknya itu melalui Bu Ria di FTB ya. Jadi nanti ada yang kalian jual yaitu anggreknya itu nanti kalian laporkan dalam progres penjualan baik pada minggu ke-6 maupun minggu ke-13 dalam bentuk presentasi Zoom seperti ini. Silakan kalau ada lagi ada lagi pertanyaan tentang tugasnya yang minggu ke-6 dan 7, kemudian 13, 14, silakan. Oke, belum ada ya. Ini urutan majunya udah ditentukan ya. Siapa? Kinasi. Kinasi hadir ya. Betul ya? Udah, Pak. Sudah ditentuin kok. Oh, oke. Ya udah. Ya, berarti benar ya. Oke, hari ini kita bicara satu materi ini aja. Satu slide maksud saya. Satu gambar ini yaitu tentang bisnis model kanvas ya. Jadi satu gambar ini yang kita pelajari. Ini berguna ketika kalian melakukan uh, business planning gitu ya, perencanaan bisnis. Kalian merencanakan dulu, bisa memulai dulu dengan membuat bisnis model kanvasnya gitu ya, BMC-nya. Ini akan membantu kalian untuk mengetahui bisnis yang hendak kalian jalankan itu nanti seperti apa. Nah, salah satu alat bantunya itu adalah alat perencanaannya itu adalah dengan menggunakan bisnis model kanvas. Nanti tugas kalian bisa menggunakan BMC ini juga. Ya, gambarnya sudah saya load juga di URS seperti biasa.
BMC ini teman-teman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 blok ya, 9 blok BMC gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu. Di dalam BMC itu yang pertama Anda akan punya partner gitu ya, bisnis model kanvas ya. Pasti Anda punya partner. Partner Anda itu biasanya paling, kalau Anda di bidang produksi ya pasti ada pemasoknya ya. Anda harus menjawab siapa pemasok dari perusahaan Anda itu ya. Pemasoknya itu bagaimana perannya gitu ya, bagaimana Anda mendapatkan pemasok yang kompetitif, harga yang kompetitif, bahan baku yang kompetitif, dan seterusnya. Kemudian juga biasanya distributor, ya, distributor, agen, toko, marketplace, kalau dia e-commerce atau e-dagang gitu ya. Nah, itu kita harus tahu key suppliernya itu, dan distributornya juga itu merupakan partner kita, ya. Nah, kemudian juga resource atau sumber daya apa yang kita akuisisi dari partner kita, ya, misalnya dia berupa bahan baku. Nah, kita bisa menjelaskan seberapa penting bahan baku itu dari seorang atau sebuah perusahaan partner misalnya. Misalnya karena bahan bakunya langka, kemudian bahan bakunya harus memenuhi kriteria tertentu, atau harganya harus kompetitif kah. Nah, sumber daya kuncinya itu apa yang kita akuisisi dari partner itu. Atau misalnya kalau dia jaringan distribusinya ya seperti agen, distributor, dan toko ya, maka misalnya pentingnya jaringan distribusi itu untuk mendekatkan produk atau jasa yang kita buat ke konsumen ya. Kalau produk atau jasa yang kita buat itu dia jauh dari konsumen, tidak terjangkau oleh konsumen, sedangkan itu merupakan kebutuhan sehari-hari atau replenishment goods yang habis pakai, kemudian kita beli lagi jumlahnya kecil-kecil, ya konsumennya mungkin tidak mau mengeluarkan effort untuk misalnya mencari produk itu ke tempat yang jauh gitu ya. Nah, di situ resource apa ya. Dan kemudian juga di situ ada aktivitas kunci apa yang dilakukan oleh partner kita. Nah, aktivitas kunci apa? Aktivitas itu biasanya merujuk pada proses bisnis, ya, bisnis proses. Di dalam perusahaan kita maupun perusahaan partner, baik itu supplier, pemasok, maupun distributor, maupun pihak lain yang terkait dengan kita, biasanya ada proses bisnisnya, bisnis proses, yaitu aktivitas yang kita jalankan di dalam supply chain atau rantai pasok kita. Kemarin supply chain sudah pernah saya singgung kan ya? Masih ingat nggak tentang supply chain atau rantai pasok? Mulai dari kita memesan bahan baku dari pemasok, kemudian bahan baku itu disimpan di gudang, kemudian diolah di pabrik misalnya, kalau dia manufaktur ya, contohnya manufaktur yang paling gampang memang, kemudian disimpan di gudang barang jadi sebagai finished goods, kemudian didistribusikan ke distributor, ke agen, ke toko, sampai ke tangan konsumen. Proses dari hulu ke hilir itu, step-stepnya, termasuk di dalamnya ada aktivitas bisnis, yaitu supply chain. Nah, di dalam supply chain itu ada aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis itu yang disebut sebagai proses bisnis gitu, atau bisnis proses. Nah, aktivitas ini, bisnis proses ini, kadang-kala kita lakukan bersama partner bisnis kita. Silakan kalau ada pertanyaan ya, silakan ditanyakan. Ya, kita kerjakan itu bersama partner bisnis kita. Nah, dan beberapa aktivitas bisnis atau proses bisnis itu kunci gitu ya, sehingga dia disebut key resources, sumber daya yang kunci, atau key activities, aktivitas atau proses bisnis yang kunci. Maksudnya kunci di sini apa? Dia penting bagi perusahaan kita. Karena aktivitas bisnis itu, proses bisnis itu misalnya menentukan daya saing atau competitive advantage produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan kita di market. Misalnya dia membuat produk kita itu punya fitur tertentu, diferensiasi tertentu, atau dia low cost, lebih rendah biayanya dibandingkan pesaing dengan kerjasama dengan partner tertentu.
ya, supplier atau distributor biasanya. Ya. Nah, kita punya motivasi untuk berpartner dikatakan untuk optimisasi dan ekonomi gitu ya. Jadi skala ekonomis. Jadi kalau pekerjaan itu tidak optimal dikerjakan oleh kita sendiri, ya kita serahkan ke partner. Kalau kita bukan ahlinya, kompetensi inti itu bukan di kita serahkan ke partner. Tapi biasanya usahakan kalau aktivitas inti dari bisnis kita itu jangan diserahkan ke partner. Sebisa mungkin kita kuasai sendiri dan menjadi kompetensi inti kita gitu ya. Tapi misalnya ada yang tidak kita kuasai ya, yang lebih optimal, lebih ekonomis misalnya kalau kita serahkan ke partner. Ya, misalnya yang saya tahu itu uh, tidak banyak perusahaan koran itu yang punya pabrik kertas sendiri. Ya, mungkin mereka menganggap tidak optimal, tidak ekonomis kalau mereka membuat pabrik kertas sendiri. Mereka biasanya akan memesan kertas koran itu dari supplier. Suppliernya adalah pabrik kertas. Ya. Tapi kalau perusahaan korannya itu sudah berskala besar, seperti contohnya Jawa Pos, gitu ya, dia punya anak-anak perusahaan yang semuanya bergerak di bidang koran juga di seluruh Indonesia, sehingga kebutuhan kertasnya banyak. Nah, maka ketika dia mendirikan pabrik kertas sendiri, maka dia mencapai apa yang disebut sebagai skala ekonomis. Jadi keekonomisannya itu tercapai gitu ya, sehingga dia memilih untuk membuat pabrik kertas sendiri. Nah, kemudian berdiri pabrik kertas Jawa Post Group, yaitu PT PT Temprina gitu ya, PT Temprina. Nah, itu. Nah, kemudian juga mengurangi risiko dan ketidakpastian. Ya, misalnya kalau kita punya distributor, distributor itu yang memegang barang kita kalau dia sudah selesai di uh, pabrik kertas itu Adiprima. Saya lupa. Templina itu percetakannya. Pabrik kertas itu PT Adiprima ya. Jadi kalau Templina itu percetakannya, dua-duanya punya Jawa Pos. Kebalik tadi. Ya, kemudian lanjut ya. Mengurangi risiko dan ketidakpastian. Nah, mengurangi risiko dan ketidakpastian ini bisa terjadi misalnya dalam contoh kita punya distributor. Kalau kita punya distributor, produk atau jasa yang kita hasilkan, selain dia masuk di gudang barang jadi kan akan pindah ke distributor. Risiko itu otomatis akan berpindah ke distributor juga. Jadi kalau misalnya barang yang berada di tangan distributor itu terbakar, satu contoh, tentu risikonya akan ditanggung oleh distributornya. Ya, kemudian juga mengurangi ketidakpastian gitu ya. Jadi kalau kita punya pemasok dan pemasok itu bekerja sama erat dengan kita, pada saat-saat bahan baku itu susah didapatkan, si pemasok atau si supplier itu mungkin bisa menjamin ketersediaan keberlangsungan bahan baku yang dipasoknya kepada kita. Apalagi kalau bahan baku itu merupakan bahan baku yang kunci bagi proses bisnis kita. Ini kelihatan kan tulisan-tulisannya ya, ada yang agak kecil tapi harusnya masih bisa terlihat ya. Anda bisa buka sendiri di URS Anda gitu ya, itu ada filenya juga saya taruh. Kemudian juga mengakuisisi ya sumber daya dan aktivitas tertentu ya, jadi proses bisnis yang dan sumber daya yang mungkin kita bukan ahlinya, bukan kompetensi inti kita, itu kita bisa akuisisi dari partner kita, dari supplier kita, dari distributor kita, atau dari pihak yang lain. Nah, itu partner. Ada pertanyaan dulu. Nah, blok berikutnya, blok kedua dari BMC adalah key activities. Ya, aktivitas di sini mengacu pada proses bisnis yang kita lakukan. Ya, jadi di sini pertanyaannya adalah aktivitas kunci apa yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan value proposition tertentu, gitu ya. Jadi ini apa itu value proposition? Jadi begini, kita itu menghasilkan produk atau jasa kan, ya kita menghasilkan produk atau jasa. Nah, produk atau jasa itu seperti cerita saya kemarin ditujukan biasanya untuk target segmen konsumen tertentu, ya. Nah, karena dia ditargetkan untuk segmen konsumen tertentu, maka kita bisa tahu value-value apa yang
hendak kita buat sesuai dengan target market kita itu. Nah, di situ kemudian muncul value propositions ya, proposisi nilai, komposisi value ya, komposisi atribut-atribut dari produk atau jasa yang akan menghasilkan suatu value tertentu bagi segmen target yang kita layani. Nah, itu value proposition. Nah, value proposition untuk menghasilkan value proposition dari produk atau jasa kita itu. Ya, nanti tugas kalian bisa salah satunya pakai BMC ini ya. Untuk menghasilkan value proposition dari produk atau jasa itu, maka kita membutuhkan aktivitas kunci tertentu, ya. Aktivitas kunci tertentu yang membuat kita bisa menghasilkan value proposition sesuai dengan yang kita kehendaki, gitu ya. Nah, di situ ada aktivitas kuncinya yang harus kita lakukan, ya. Misalnya sebuah pengembang properti yang berskala besar, dia akan membuat pusat perbelanjaan di dalam perumahannya, gitu ya. Tentu ada aktivitas kunci untuk apa? Menghasilkan pusat perbelanjaan itu. Dan di dalam bisnis pusat perbelanjaan bukan sekedar membangun, ya, tidak sama dengan sekedar membangun pusat belanja itu, tapi aktivitas kuncinya apa? Bagaimana menghidupkan pusat belanja itu setelah dia dibangun, bagaimana pusat belanja itu bisa laris, gitu ya. Nah, itu aktivitas kunci apa yang untuk kita bisa mewujudkan value proposition yang kita janjikan kepada target market kita, ya. Nah, apakah itu misalnya berupa saluran distribusi, ya? Misalnya kalau dia consumer goods, maka saluran distribusi itu saya bilang penting. Itulah sebabnya Anda lihat kenapa minimarket yang nama depannya I dan A itu dia ada di seluruh tempat, bahkan sampai masuk ke kampung-kampung, ke perumahan-perumahan, karena strategi bisnis mereka adalah apa? Menjangkau konsumen sedekat mungkin untuk belanja hariannya, kan. Jadi mereka sampai masuk ke tempat-tempat yang terdekat dengan belanjanya konsumen, ya. Dalam consumer goods, barang konsumsi sehari-hari yang dia masuk kategori fast moving dan tergolong replenishment goods, ya. Jadi barang kalau habis kita beli lagi dan belanjanya kecil-kecil, ya, misalnya pasta gigi habis. Nah, itu kedekatan dengan konsumen itu penting, ya. Konsumen tidak mau jauh-jauh untuk membeli produk atau jasa kita itu. Nah, sehingga dia menjadi penting. Kemudian juga customer relationships, ya. Mungkin aktivitas kuncinya adalah menjalin hubungan dengan konsumen, ya. Menjalin hubungan di sini maksudnya apa? Kita mengetahui jadi gini, customer relationship itu konsep dasarnya adalah CRM, Customer Relationship Management. Jadi secara textbook dia disebut CRM, Customer Relationship Management. Kalau diterjemahkan dia berarti menjalin hubungan dengan konsumen. Tapi konsepnya bagaimana? Menjalin hubungan dengan konsumen itu adalah yang pertama kita mengenal dulu siapa konsumen kita. Ya, mengenal itu bukan hanya tahu orangnya, ya, tapi tahu perilaku pembeliannya, gitu ya. Tahu needs and wants-nya, tahu keinginan dan kebutuhan dari konsumen tersebut, ya. Jadi kita tahu keinginan dan kebutuhan dari konsumen tersebut. Nah, dari sana kemudian kalau kita sudah kenal, sudah tahu, ya, kebutuhan dari konsumen itu, kemudian kita akan memproduksi barang atau jasa yang sesuai dengan needs and wants dari konsumen kita yang kita kenal itu, ya. Sehingga nanti muncul produk atau jasa yang konsepnya itu adalah kustomisasi atau personalisasi. Jadi disesuaikan atribut dan atau value-nya dengan target market yang kita bidik, ya. Nah, itu adalah customer relationships, ya. Nah, dari sana kita kemudian juga bisa membangun suatu hubungan yang berdimensi jangka panjang. Ya, misalnya kalau customer kita itu ulang tahun, kita ucapin selamat ulang tahun. Dari mana kita tahu dia ulang tahun, ya? Dari kita mengenal customer kita. Nah, kalau customer kita itu sedikit,
kita bisa kenal secara personal. Tapi Anda bayangkan kalau dia adalah perusahaan operator telekomunikasi terbesar di Indonesia yang customer-nya melebihi di atas 100 juta, tentu dia tidak bisa kenal kan satu persatu karyawannya. Maka solusinya apa? Dia harus punya data, harus punya basis data, harus punya database. Dan pengelolaan database atau basis data yang paling efisien itu adalah menggunakan computer based information system, sistem informasi berbasis komputer, ya. Sehingga kalau Anda misalnya ke service center atau ke contact center, atau kalau saya sebut nama, taruhlah Anda ke Grapari gitu ya, di sebuah perusahaan telekomunikasi itu, di semua titik kontak dia karena dia sudah menggunakan software, sudah menggunakan sistem yang terkoneksi menggunakan jaringan komputer atau computer networks, ya semua kontak Anda itu akan terekod. Oh, jadi si Kinasih misalnya tanggal sekian atau bulan sekian melalui aplikasi ngisi pulsa gitu ya. Kemudian tanggal sekian bulan sekian ke Grapari di mana gitu ya. Perilaku pembelian, aktivitas Kinasih terkait dengan semua semua kegiatannya dengan operator telekomunikasi itu di semua titik kontak akan terekam di dalam database itu. Nah, di sana nanti si operator telekomunikasi ini akan bisa mengetahui perilaku si Kinasi ini, perilaku konsumennya gitu ya, consumer behavior-nya, perilaku konsumennya seperti apa. Nah, karena dia tahu perilaku konsumennya, dia bisa membuat misalnya paket-paket produk yang sesuai dengan perilaku konsumennya itu, ya. Nah, di situ customer yang dimaksud dengan customer relationships, ya. Beberapa bisnis kuncinya ada pada CRM itu tadi, ya. Dan tentu saja adalah aliran pendapatan, ya. Yang namanya bisnis itu pada akhirnya adalah ujungnya profit, ya, mendapatkan keuntungan, ya. Jadi pasti dia untuk mendapatkan keuntungan. Kalau dia mau mendapatkan keuntungan, pendapatannya dari mana, gitu ya. Cuma walaupun dia berorientasi profit, sebagian bisnis itu tetap punya idealisme, gitu ya, punya punya sesuatu yang mereka perjuangkan, misalnya tidak hanya misalnya mendapatkan profit dengan menghalalkan segala cara, nah itu tidak benar, ya. Tapi memang tujuan akhir akhir sebuah bisnis itu adalah mendapatkan profit. Nah, profit itu datang dari revenue, pendapatan. Dengan syarat bahwa pendapatannya apa? Lebih besar daripada beban biaya yang dia keluarkan. Biaya produksi, ya, HPP-nya, harga pokok produksi. Nah, di situ aliran pendapatannya dari mana? Ya. Nah, aktivitas kunci ini bisa berupa aktivitas produksi, ya, bisa kalau kalian memproduksi barang atau jasa, misalnya produk pangan gitu ya. Kemudian bisa pemecahan masalah, problem solving misalnya untuk menjalin CRM atau customer relationship management tadi dengan konsumen, ya. Atau bisa berupa platform atau networks, ya. Misalnya coba Anda lihat di sekeliling Anda ada beberapa bisnis yang aktivitas kuncinya itu adalah aplikasi gitu ya, atau aktivitas kuncinya adalah marketplace gitu ya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Ini BMC kedua, kemudian ada BMC ketiga gitu ya. Value proposition. Kita punya 9 BMC ya, berarti masih kurang 7 BMC. Kita baru bahas 2 BMC. Value proposition. Ya, tadi saya bilang tadi, ketika kita memproduksi barang atau jasa, kita punya target market tertentu, dan dari target market yang kita sudah tetapkan itu, kita kemudian membuat produk atau jasa itu dengan value tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari target market itu. Nah, jadi ketika kita memproduksi barang atau jasa itu nanti termasuk di dalam produk apa itu tugas kalian tentu saja ya, value apa yang ingin Anda berikan kepada konsumen. Nah, untuk tahu value yang sesuai dengan konsumen itu Anda harus tahu target market Anda itu siapa. Anda biasanya tidak akan mungkin melayani semua pasar. Karena kalau Anda bilang saya melayani semua pasar, berarti produk Anda itu tidak akan benar-benar bisa custom gitu ya.
Nah, apa value yang Anda hendak berikan? Dalam bentuk nanti atribut produk atau apa itu value atau manfaat atau benefit bagi konsumen melalui produk atau jasa yang Anda buat. Ya. Kemudian produk Anda itu salah satunya bisa memberikan apa manfaat kan benefit kepada konsumen, termasuk misalnya memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh konsumen melalui produk Anda itu. Ya. Nah, kalau Anda melayani beberapa segmen konsumen seperti yang saya bilang tadi, target market atau segmen konsumen, ya, maka kemudian Anda juga bisa berpikir bundling dari produk atau jasa yang kita tawarkan kepada setiap customer segmen itu apa, gitu ya. Bundling dari produk atau jasa yang kita tawarkan kepada setiap segmen konsumen itu apa. Kalau Anda melayani beberapa segmen konsumen, melayani satu segmen konsumen pun, Anda memikirkan paket dari produk atau jasa yang kalian tawarkan kepada konsumen itu apa, value apa yang kalian berikan, atribut produknya seperti apa. Ya, kemudian tentu saja needs dari konsumen yang Anda penuhi itu apa. Ya, karena pasti produk itu harus memberikan benefit, dan benefit itu secara konsep dia harus lebih besar daripada pengorbanan yang diberikan oleh konsumen. Baru terjadi apa? Customer satisfaction, kepuasan konsumen. Ya. Nah, value proposition ini punya karakteristik misalnya newness, kebaruan gitu ya, ada sesuatu yang baru yang mungkin Anda tawarkan gitu ya. Mungkin juga dari sisi performance-nya, mungkin produk Anda lebih lebih cepat, lebih besar memorinya atau apa performance, dan customization ya. Customization ini personalisasi ya, mengkhususkan desain, atribut dan value dari produk atau jasa yang Anda buat untuk segmen konsumen tertentu ya. Kemudian juga bagaimana value proposition ini dieksekusi ya, getting the job done. Bagaimana eksekusinya ya. Jangan sampai dia sekedar janji, promise, iklan. Tapi ketika dieksekusi, diwujudkan, tidak sesuai dengan yang diinginkan, tidak sesuai dengan gambarnya, tidak sesuai dengan brosurnya, tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ya, bagaimana eksekusi dari value proposition ini sehingga dia bisa terwujud sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ya. Kemudian juga bisa juga dari sisi desain ya. Anda lihat banyak produk yang keunggulannya apa? Ada pada desain ya. Bisa value proposition itu pada brand atau status ya. Beberapa merek Anda lihat begitu kuatnya sehingga orang lebih percaya pada merek itu dibandingkan merek yang lain. Atau merek itu memberikan suatu status sendiri kepada penggunanya gitu ya. Sehingga eh, merek itu bisa dijual dengan harga yang premium. Maksudnya apa? Harga jualnya jauh lebih tinggi melampaui harga pokok produksinya, production cost-nya. Ya. Kemudian juga pricing, ya. Pricing itu juga menentukan, ya. Anda harus melihat segmen konsumen Anda. Apakah Anda bisa menjual dengan harga yang premium atau Anda harus menjual dengan harga yang kompetitif di bawah pasar, gitu ya. Kemudian juga cost reduction, ya. Cost reduction ini terkait dengan pengurangan apa atau menekan HPP, harga pokok produksi, supaya nanti harga produk Anda lebih murah daripada pesaing. Nah, itu biasanya terkait dengan kalau produk Anda itu sebuah produk yang di mata konsumen itu sama saja, identik. Nah, itu maka Anda bisa melakukan cost reduction, ya. Risk reduction, ya, mengurangi risiko bagaimana delivery produk atau jasa itu, baik risiko dari sisi Anda misalnya maupun risiko dari sisi konsumennya, ya. Kemudian accessibility, ini yang saya bilang tadi salah satu saluran distribusi. Kalau dia consumer good, sebagus apapun produknya, kalau nggak ada di toko, nggak bisa dibeli di marketplace, berarti saluran distribusi Anda nggak benar.
konsumen tidak akan bersusah payah mencari produk Anda. Pasti produk Anda akan disubstitusi dengan produk yang lain. Itu kalau consumer goods biasanya begitu. Ya. Kecuali produk Anda itu sesuatu yang beda banget, yang nggak ada di produk yang lain. Gitu ya. Kemudian juga convenience, usability, kemudahan produk itu untuk dipakai. Ya, misalnya dia gadget yang mudah dipakai walaupun dipakai oleh orang yang mohon maaf misalnya gaptek gitu ya, nggak terlalu paham dengan teknologi. Nah, itu convenience. Nah, itu blok ketiga tentang value proposition. Silakan kalau ada pertanyaan, kemudian sambil Anda buka itu apa itu video Anda, saya mau ambil screenshot. Videonya dibuka, saya mau ambil screenshot. Ya. Oke. Sudah ya, saya screenshot. Ini cuma satu aja ya ini. 3, 5. Oh ya, satu page saja ya. Oke. Ini sudah minggu ketiga ya, berarti 3 minggu lagi Anda presentasi ya. Kan minggu ke-6 dan ke-7 presentasi. Nah, tolong disiapkan dengan baik. Sebentar, saya masukin screenshotnya dulu ke Photoshop. Mata kuliahnya manajemen produk dan pemasaran. Saya save dulu ya. Saya save ulang. Tadi antivirusnya menyebabkan tidak bisa di-save, di-block sama antivirusnya. Kenapa nih? Benar. Sudah saya oke untuk di-save. Bentar ya. Nggak bisa juga. Berarti antivirusnya yang harus saya matikan. Bentar ya. Saya matikan antivirus dulu. Nah, sudah berhasil.
Oke, sekarang saya share screen lagi. Ya, share screen-nya kelihatan ya. Saya lanjutkan, berikutnya adalah customer relationships ya. Tadi saya sudah jelaskan tentang konsep CRM ya. Jadi CRM itu pada dasarnya kita mengetahui dulu perilaku konsumen kita seperti apa gitu ya. Nah, kita bisa tahu perilaku konsumen kita itu kalau kita kenal siapa konsumen kita. Nah, kita bisa mengenal konsumen kita itu dari mana? Dari berbagai titik kontak di dalam interaksi kita dengan konsumen. Kita bisa kumpulkan datanya dari berbagai titik kontak ya. Misalnya tadi contoh saya itu misalnya Kinasih pergi ke Grapari gitu ya, terus dia melakukan sesuatu, kemudian dia masuk ke aplikasi My bla 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 itu ya, kemudian dia juga melakukan transaksi di sana gitu ya. Data-data itu akan dikumpulkan oleh si operator telekomunikasi itu dan membuat uh, si operator telekomunikasi itu tahu perilaku konsumen si Kinasih itu seperti apa, sehingga nanti dia bisa dengan mengenal perilaku konsumennya, mengenal siapa konsumennya, si perusahaan itu bisa membuat produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan si konsumen tersebut. Ya, itu customer relationship management. Sekali lagi, kalau jumlah konsumen Anda sudah sangat banyak, Anda tidak bisa mengenal secara personal gitu ya. Kalau cabang perusahaan Anda sudah banyak, tentu si konsumen itu bisa saja mengakses berbagai macam cabang yang Anda miliki. Maka di situ kemudian Anda bisa mengumpulkan datanya dalam sebuah database yang terintegrasi di dalam suatu jaringan komputer atau computer networks. Jadi perlu database. Jadi CRM itu kalau perusahaannya sudah besar, dia harus punya database konsumen. Kalau enggak, dia enggak bisa tahu perilaku konsumennya, pattern pola konsumennya seperti apa. Ya. Jadi harus ada database kalau jumlah konsumen Anda sudah banyak. Nah, di situ kemudian dalam membangun hubungan dengan konsumen itu, Anda harus mencari cara bagaimana menjalin hubungan itu. Misalnya membuat sebuah database konsumen, kemudian juga bisa menggali data konsumen, mengolah data konsumen, ya, sehingga muncul konsep yang disebut sebagai big data analysis kan. Kalau perusahaannya udah besar, dia bisa menganalisis data konsumen itu, baik data yang bersumber dari internal perusahaannya, misalnya data transaksi lah gitu ya, atau data yang bersumber dari luar atau eksternal perusahaan. Ya, misalnya data dari asosiasi industri, data dari kompetitor, data dari misalnya hasil masukan para sales tentang konsumen dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kita juga harus melihat ya segmen yang hendak kita bidik ya kemana. Tadi saya bilang tadi kalau kita membidik semua segmen, ya memang segmen kita itu akan menjadi luas, broad segmen akan menjadi luas, tapi kustomisasi produk yang kita lakukan juga akan menjadi sangat lemah gitu ya. Mungkin ada tipe produk tertentu yang tidak terlalu perlu kustomisasi, tapi yang lain dia akan membutuhkan kustomisasi. Ya. Nah, sejauh mana kita sudah membuat CRM ini? Nah, kita bisa menjajakinya, ya. Kemudian bagaimana dia diintegrasikan dengan model bisnis kita, ya. Jadi dengan aktivitas bisnis, dengan usaha yang sedang kita jalankan saat ini, kita harus pikirkan bagaimana suatu bentuk customer relationship dengan konsumen dan seberapa biayanya, gitu ya, costly, ya. Kalau Anda membangun sebuah software, sistem database yang terintegrasi dan menghubungkan semua cabang, semua titik kontak dengan konsumen dimanapun konsumen itu melakukan interaksi dengan Anda, baik secara offline dengan mengunjungi kantor cabang maupun secara online misalnya melalui aplikasi, cost-nya pasti tinggi di awal. Ya, tapi kemudian Anda dapat manfaat benefit berupa efisiensi dari operational bisnis Anda itu. Ya. Nah, di situ nanti Anda bisa memikirkan bentuk CRM apa yang bisa saya lakukan dengan konsumen saya. Misalnya dalam bentuk personal assistance,
Personal assistant ini bisa dalam bentuk digital gitu ya, dalam bentuk software yang smart, cerdas, teknologi robot itu bisa ya. Anda tahu ada personal assistant digital yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu ya, walaupun dia mungkin tidak sempurna 100%. Kemudian juga bisa dalam bentuk salesperson ya, tenaga penjualan. Tenaga penjualan itu cukup mahal gitu ya, karena dia biasanya digaji dan punya kemampuan menjangkau konsumen yang tidak terlalu banyak gitu ya, dibandingkan misalnya sarana komunikasi pemasaran yang lain. Tapi Anda bisa memanfaatkannya untuk menjalin relationship pribadi, kedekatan pribadi dengan konsumen, terutama kalau konsumen itu adalah big customers ya, misalnya dia adalah perusahaan atau pembeli yang dalam jumlah besar dan merupakan konsumen kunci. Nah, Anda bisa alokasikan satu salesperson untuk secara dedicated untuk membantu si konsumen yang big customer atau customer penting bagi perusahaan Anda itu ya. Juga bisa dalam bentuk self-service ya, menggunakan teknologi, automated service, menggunakan aplikasi, itu bisa ya. Dan itu sudah banyak sekarang, Anda bisa lihat, Anda mungkin juga pengguna salah satu aplikasinya ya, yang automated service dan self-service. Anda bisa membeli produk atau jasa melalui aplikasi, mengumpulkan poin. Nah, itu bentuk customer relationship management CRM juga ya. Bisa dalam bentuk komunitas ya. Beberapa produk ya, misalnya sepeda, motor besar, itu dalam penjualannya perlu untuk memaintain komunitas gitu ya, komunitas-komunitas tertentu, misalnya komunitas sepeda gitu ya, atau komunitas penggemar gadget untuk produk-produk teknologi tinggi gitu ya, dan bisa melakukan co-creations ya, kerjasama dengan konsumen atau perusahaan lain, co-creation ya, yang biasanya tidak sama persis bisnisnya dengan kita, jadi secara tidak langsung bersaing, itu kita bisa membuat co-creations ya, melakukan kerjasama dengan perusahaan yang lain. Misalnya perusahaan apa itu sepeda melakukan acara apa itu cycling di suatu kompleks perumahan. Nah, itu kerjasamanya apa antara pabrik sepeda dengan uh, developer perumahan ya, atau perusahaan perbankan kerjasama kredit card atau kredit dengan supermarket. Nah, itu co-creation, terjadi co-creation di antara keduanya. Nah, itu customer relationship. Ini blok ketiga ya. Sekarang kita masuk pada blok keempat. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Pahami benar-benar ya, karena nanti silakan nanti di tugas Anda juga diaplikasikan. Nah, berikutnya adalah segmen konsumen. Ya, segmen konsumen itu bicara tentang kelompok konsumen tertentu yang menjadi target market atau bidikan kita. Konsumen itu bisa dikelompokkan menjadi segmen-segmen tertentu dengan memilah-milah mencari karakteristik dari konsumen itu. Ya, jadi karakteristik uh, konsumennya itu seperti apa. Nah, kita bisa pilih-pilih. Ya. Nah, kemudian dari sana ya kita bisa tahu siapa target konsumen kita, ya apa karakteristik konsumen yang menjadi target kita itu, sehingga kita bisa memikirkan suatu value, atribut, produk atau jasa yang paling sesuai dengan target konsumen kita itu. Ya. Kemudian juga dalam beberapa kasus kita harus mengetahui konsumen kita yang paling penting itu siapa. Konsumen yang paling penting itu adalah konsumen yang paling profitable, paling menguntungkan bagi kita. Ya, misalnya dia membeli dalam jumlah besar atau bagian besar dari penjualan kita berasal dari dia. Nah, maka pasti dia menjadi konsumen yang paling penting bagi kita. Ya. Atau konsumen yang loyal, yang tidak terlalu menekan dari sisi harga. Nah, dia bisa menjadi konsumen yang apa itu penting bagi kita. Ya. Nah, di situ ada konsep-konsep mass market. Kalau mass market ini kita membidik pasar yang luas, ya. Kemudian juga niche market.
Kalau niche market, kita membidik pasar tertentu yang sempit gitu ya, ceruk pasar ya. Misalnya kalau dia pasar sepeda motor, contohnya itu adalah Harley Davidson, itu niche market. Dia membidik pasar yang sempit, bukan untuk sepeda motor untuk transportasi umum, tapi untuk hobi gitu ya, hobi apa itu traveling gitu ya, hobi touring ya. Kemudian juga untuk segmen tertentu, segmented ya. Jadi dari mass market itu kita bisa bagi dengan ciri-ciri tertentu, dia menjadi segmen tertentu. Untuk bisa membaginya itu harus ada pagarnya. Pagar itu yang membedakan satu segmen dengan segmen yang lain, respon satu segmen dengan segmen yang lain. Ya. Kemudian juga bisa diversifikasi ya, ke beberapa segmen atau juga menggunakan beberapa platform ya, misalnya seperti e-commerce, Anda lihat melalui aplikasi, ya dia bisa offline, bisa online, masuk ke beberapa platform marketplace dan sebagainya. Nah, itu segmen konsumen. Tapi intinya yang terpenting, Anda harus tahu siapa konsumen Anda. Kalau Anda tidak tahu siapa konsumen Anda tidak bisa create value produk atau jasa Anda akan seperti apa. Oke, ada pertanyaan dulu. Itu blok berapa ini? 4 ya? Oke, berarti kita masuk blok ke 5. Betul ya? Betul ya, kelima ya. Nah, kemudian berikutnya adalah cost structure, struktur biaya. Biaya ini penting, kenapa? Karena akan menentukan HPP Anda nanti, biaya produksi, harga pokok produksi Anda itu berapa. Anda tahu harga pokok produksi plus profit yang Anda inginkan akan menjadi harga jual, gitu ya. Nah, pada beberapa bisnis, cost structure Anda itu harus kompetitif, karena Anda mungkin harus jual dengan harga yang sama dengan kompetitor, atau bahkan di bawah harga kompetitor. Mungkin karena merek Anda nggak sekuat kompetitor, atau karena terjadi price war, perang harga, banting-bantingan harga. Kalau terjadi price war, perang harga, maka produsen, penjual yang cost structure-nya paling bagus, yang bisa menghasilkan HPP paling rendah dalam kuantiti produksi tertentu, itu yang akan menang dalam price war itu. Ya, dan Anda tahu sekarang untuk beberapa kategori produk itu ada kecenderungan terjadi indifference dari customer. Jadi customer itu tidak melihat pada merek, tapi melihat bahwa ya fungsinya sama saja. Dianggap bahwa produknya itu sesuatu yang identik, bersifat komoditas, indifferent, tidak ada bedanya dengan produk yang lain. Nah, maka kemudian penentu dalam competitiveness-nya itu adalah apa? Ya harga. Harga yang mana yang lebih murah itu yang akan dicari oleh konsumen. Dan Anda bisa lihat itu kecenderungan seperti itu di sekeliling Anda. Ya. Kalau misalnya minimarket atau supermarket itu mengadakan promosi Jumat Sabtu Minggu misalnya, Anda bisa lihat produk kategori tertentu itu dibeli oleh konsumen dengan melihat berdasarkan apa dia promosi atau tidak harganya, gitu ya. Nah, ada kecenderungan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, cost structure itu menjadi penting. Anda harus punya struktur biaya yang rendah untuk bisa menjual dengan harga kompetitif dibandingkan pesaing. Nah, itu pentingnya cost structure. Nah, di situ kemudian Anda harus tahu dari keseluruhan cost structure ini, mana yang paling penting, mana yang paling besar komposisinya, gitu ya, mana yang dia bersifat cost inherent. Cost inherent itu melekat, gitu ya, melekat signifikan paling besar dalam biaya produksi Anda. Ya. Sumber daya apa yang penting, tapi dia paling mahal. Aktivitas kunci apa atau proses bisnis apa yang paling penting dalam perusahaan Anda, tapi dia mahal dalam uh, kreasi dari produk atau jasanya itu. Ya. Nah, kemudian Anda perlu tahu juga apakah bisnis Anda itu lebih cost driven. Ya, jadi kalau cost driven ya bersaingnya dari sisi harga. Ya, jadi Anda harus
harus punya struktur harga yang struktur biaya yang rendah, bersaing dengan value proposition low price, harga yang murah seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Dan mungkin perlu menggunakan otomasi, ya, karena untuk mengurangi biaya tenaga kerja, apalagi kalau tenaga kerjanya gajinya naik terus, gitu ya, UMR-nya naik terus, dan menggunakan outsourcing, ya. Jadi alih daya pegawai atau aktivitas-aktivitas bisnis yang Anda bisa serahkan ke pihak ketiga tanpa mengurangi daya saing produk Anda dan membuat Anda punya penghematan biaya. Nah, itu cost driven. Jadi, cost driven ini ujungnya bersaing dari sisi harga. Nah, kemudian value driven, kalau value driven itu bersaing dari sisi diferensiasi produk, bersaing dari sisi keunikan fitur produk yang dipandang worth it bagi konsumen untuk dia punya willingness to pay, punya keinginan membayar dengan biaya yang tinggi. Ya, nah, di situ Anda fokus pada value creation-nya, menciptakan value proposition yang premium bagi konsumen Anda. Nah, itu adalah value driven. Jadi ini value driven itu fokus pada menciptakan diferensiasi produknya. Ya. Nah, di dalam struktur biaya itu ada fixed cost, biaya tetap, ya, jadi biaya yang tidak berubah, ya, misalnya gaji itu tidak berubah, gitu ya. Jadi misalnya kalau Anda punya karyawan yang gaji tetap, gitu ya, penjualan Anda sedikit atau banyak, gajinya kan tetap segitu, itu menjadi fixed cost. Ya, tapi ada juga gaji yang dia variable cost. Variable cost itu dia berubah tergantung pada unit yang diproduksinya. Misalnya bonus, gitu ya, benefit berupa bonus karyawan. Kalau bonus itu kan tergantung performance. Kalau dia sales, biasanya tergantung penjualan. Makin besar dia menjual, makin banyak bonusnya. Nah, itu variable cost. Bahan baku itu variable cost. Ya. Kemudian economies of scale. Economies of scale itu Anda dapatkan dari Anda memproduksi dalam jumlah yang cukup banyak, gitu ya, sehingga bisa menutupi fixed cost atau biaya tetapnya, termasuk tentu saja variable cost atau biaya variabel. Ya, terjadi economies of scale. Economies of scope itu kalau Anda memproduksi dalam memanfaatkan utilisasi mesin, kemudian Anda memanfaatkan untuk memproduksi barang-barang yang sejenis sehingga juga bisa mencapai efisiensi, ya. Misalnya Anda punya mesin produksi pangan, gitu ya. Kalau cuma memproduksi tipe A, biskuit tipe A, gitu ya, mungkin utilisasi penggunaan pabrik itu cuma 50%. Tapi kemudian Anda memproduksi pangan yang jenis yang lain selain dari biskuit itu yang juga menggunakan mesin yang sama, gitu ya. Nah, di situ Anda bisa mencapai apa? Keekonomisan, economies of scope, ya, karena Anda bermain pada beberapa produk yang dia basically misalnya punya teknologi produksi atau punya sumber produksi atau punya sumber mesin produksi yang sama, ya. Nah, itu struktur biaya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini sudah semua. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti kurang. Yang mana yang belum? Key resources ya. Ini belum ya. Kalau ada saya yang terlewat, kasih tahu ya. Ada 9 pokoknya. Nah, kemudian juga kita bahas berikutnya adalah resources, sumber daya. Ya, ketika kita memproduksi suatu barang atau jasa, pasti ada resources tertentu yang kita butuhkan, sumber daya. Sumber daya ini bisa berupa suatu produk yang berwujud, tangible, ya, misalnya mesin-mesin produksi, bahan baku, itu tangible atau berwujud, tapi bisa juga berupa sumber daya kunci yang tidak berwujud, intangible, ya, intangible, tidak berwujud. Ya, misalnya hak paten, hak intelektual, gitu ya, itu menjadi sumber daya yang tidak berwujud. Ya, jadi sumber daya itu bukan hanya yang kasat mata, tapi yang tidak kelihatan juga ada, ya, misalnya merek,
itu bisa menjadi resources kita. Ya. Nah, ketika kita memproduksi satu barang dan jasa, tadi kita sudah sebutkan, kita harus tahu target market kita. Dari mengetahui target market kita itu, baru kita bisa meng-create atau mendesain suatu value proposition yang cocok bagi target market kita itu untuk kita buatkan produk atau jasanya. Nah, ketika kita sudah memutuskan value proposition-nya, maka kita harus melihat sumber daya kunci atau key resources apa yang kita butuhkan untuk mewujudkan value proposition itu. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau Anda seorang developer yang kemudian membangun pusat perbelanjaan di dalam perumahan Anda tidak hanya membutuhkan aspek konstruksi dalam artian membangun mall-nya itu sampai jadi. Tapi bagaimana Anda bisa menghidupkan mall-nya itu sehingga ramai. Nah, itu butuh key resources tertentu. Ya, key resources apa? Ya, misalnya kompetensi inti atau kemampuan untuk mengelola pusat perbelanjaan itu sehingga bisa menarik konsumen. Dari sisi konsep kah, dari sisi tenant kah, apa yang key resources yang kita butuhkan. Ya. Sumber daya uang itu pasti biasanya ya. Jadi kalau kita mau create sesuatu produk atau jasa, kita mungkin perlu biaya riset gitu ya. Biaya pengembangan, biaya produksi itu pasti gitu ya. Kemudian tadi saya bilang bisa berupa saluran distribusi. Kalau itu produk consumer goods, saluran distribusi menjadi penting. Kalau kita tidak punya saluran distribusi yang baik, walaupun produk kita diiklankan dengan gencar, ketika konsumen cari di toko tidak ada, ya tidak terbeli barang Anda. Kalau dia consumer goods, ya. Kemudian bagaimana menjalin CRM-nya, gitu ya. Apakah CRM ini merupakan key resources bagi Anda, gitu ya. Misalnya melalui aplikasi. Kalau tidak ada aplikasi, orang tidak mau beli. Apalagi sekarang pandemi kan, pandemi itu menyebabkan orang sekarang menghindari kerumunan, menjauhi kerumunan, mencari sesuatu metode transaksi yang memungkinkan tidak terjadi kontak fisik atau less contacts ya misalnya, maka marketplace dan aplikasi menjadi lebih dibutuhkan saat ini gitu ya. Fintech, financial technology menjadi lebih dibutuhkan saat ini ya. Itulah kenapa beberapa waktu yang lalu kan Ubaya membuat juga platform aplikasi donasi gitu ya, satujiwa.ubaya.ac.id ya, karena berkaca dari sisi pandemi mungkin kita perlu menggalang dana untuk sesuatu kebutuhan, tapi orang yang mau nyumbang kan mungkin takut untuk datang secara fisik. Nah, dia bisa nyumbang melalui platform aplikasi apa satujiwa.ubaya.ac.id itu ya. Kemudian customer relationship sudah, kemudian bagaimana revenue stream-nya. Ya, tadi saya bilang tadi ya. Kita sebagai perusahaan ujungnya biasanya profit, dan kalau dia profit berarti dia butuh revenue. Nah, menghasilkan revenue ini butuh sumber daya kunci ya. Dia karena dia merupakan key bagi kita untuk kita bisa generate pendapatan dari produk atau jasa yang kita buat ya. Nah, sumber daya tadi saya bilang ada fisik ya, jadi misalnya berupa bahan baku itu sumber daya ya, pabrik yang kita miliki, mesin-mesin yang kita miliki ya, tapi juga bisa intelektual ya, dalam bentuk paten ya. Misalnya kalau Anda menemukan formula obat farmasi misalnya, nah, itu Anda akan dilindungi dengan paten gitu ya. Produk Anda tidak boleh ditiru sampai waktu tertentu patennya habis, dia bisa menjadi obat generik. Tapi sebelum itu ya dia menjadi obat paten. Ya, copyright, hak cipta dalam bentuk data ya. Anda Anda, Anda pernah dengar nggak kata-kata seperti ini? Data is the new oil, gitu ya. Data is the new oil. Bahwa data itu adalah disamakan sudah seperti minyak. Gitu. Anda tahu minyak itu kan minyak bumi ya, maksud saya yang diolah dan jadi bensin dan sebagainya. Minyak itu kan sesuatu yang berharga, energi gitu ya, kunci gitu ya. Nah, sekarang data disamakan dengan minyak, ya. Data is the new oil gitu ya. Kalau kita punya data, kita bisa tahu konsumen kita seperti apa, kompetitor kita seperti apa, seperti kita mobil punya kaca spion gitu ya, tahu lingkungan bisnis kita seperti apa dan bisa merespon dengan cepat.
ya. Kemudian juga brand. Brand itu akan menjadi penting pada produk-produk tertentu yang membutuhkan diferensiasi atau membutuhkan kepercayaan konsumen. Ya, misalnya ya, Anda Anda atau banyak orang yang punya kepercayaan pada bank tertentu dibandingkan bank yang lain. Itu kan pengaruh brand juga. Selain mungkin banknya lebih besar, Pak, banknya lebih kecil, oke. Tapi pengaruh brand kan di situ, ya. Sehingga mungkin bank itu lebih Anda percaya untuk menyimpan duit Anda. Walaupun mungkin bunga depositonya lebih kecil, tapi Anda lebih percaya, gitu ya. Itu brand, gitu ya. Dia bisa menjadi faktor diferensiasi, ya, dipersepsi oleh konsumen lebih positif, lebih terpercaya, lebih berkualitas, gitu ya, melalui brand, melalui merek, ya. Kemudian juga human, itu jelas ya. Kalau produk kita itu adalah produk-produk kreatif seperti pembuatan software, pembuatan animasi, kemudian produk teknologi tinggi, kemudian misalnya membutuhkan bioproses dengan sumber daya manusia tertentu, maka sumber daya manusia menjadi kuncinya. Ya. Kemudian finansial itu keuangan. Ya, pasti setiap aktivitas perusahaan itu membutuhkan finance, keuangan. Ya, semua yang namanya pemasaran, produksi, research, kalau dia nggak punya cash flow, nggak punya arus kas yang memadai, akan macet. Perusahaan besar yang tidak bisa mengelola cash flow-nya ketika tagihan dari supplier atau pemasok datang, dia nggak punya uang tunai, macet. Ya, nah, sehingga finansial itu menjadi penting karena finansial itu seperti blood darah di dalam tubuh perusahaan. Anda bisa bayangkan manusia kalau nggak ada darahnya pasti nggak bisa jalan. Ya. Nah, dia sangat penting apa? Karena semua aktivitas bisnis di dalam perusahaan itu kuncinya ada di finansial. Ya, dia bisa jalan kalau disupport oleh finansial. Ada pertanyaan dulu. Yang mana yang belum saya jelaskan ini? Channel sudah belum ya? Channel sudah belum? Belum ya channel ya? Kayaknya dua yang belum ya. Channel dan revenue stream ya. Betul ya? Yang atas-atas kayaknya sudah. Nah, channel ini menjadi penting juga ya. Karena channel atau saluran distribusi ini menjadi sarana untuk kita bisa menjangkau konsumen kita, baik secara online atau offline. Nah, sekarang kadang ya selain yang saya jelaskan tadi yang misalnya yang saya bilang tadi kalau dia consumer goods penting bahwa produk Anda itu bisa memiliki saluran distribusi yang baik supaya bisa menjangkau konsumen dari tempat yang terdekat. Karena konsumen tidak akan mau mengeluarkan effort yang besar untuk mencari produk Anda ke tempat yang jauh untuk kategori-kategori consumer goods biasanya. Ya, makanya minimarket itu masuk sampai ke kampung-kampung, ke perumahan-perumahan karena konsep apa itu untuk consumer goods itu dia saluran distribusinya harus bagus. Nah, kemudian juga online offline gitu ya. Sebagian mengatakan bahwa online itu akan menggerus offline. Ya mungkin dia akan menciptakan titik keseimbangan baru gitu ya. Ada orang-orang tertentu yang kemudian akan beralih sepenuhnya ke online dari offline, dari toko fisik menjadi toko daring. Tapi offline itu juga tidak bisa dikesampingkan sama sekali karena berbeda karakteristiknya. Masing-masing itu menurut saya saling melengkapi. Online itu akan memudahkan dalam interaksi, terutama misalnya dalam hal pandemi seperti ini, less kontak, lebih praktis, kita nggak perlu datang. Tapi dalam situasi normal, offline itu juga dibutuhkan. Karena konsumen butuh lihat tokonya, butuh lihat barangnya, megang-megang barangnya. Dan dalam beberapa kasus, aktivitas belanja secara offline itu kan juga merupakan aktivitas rekreatif. Ya. Orang belanja itu bukan hanya untuk membeli barangnya, tapi juga untuk rekreasi, supaya tidak jenuh, supaya tidak bosan.
sambil jalan-jalan. Sekaligus barangnya bisa dilihat, bisa dipegang-pegang gitu ya. Nah, itu membutuhkan interaksi juga, sehingga menurut saya keduanya akan saling melengkapi. Ya, dan itu kelihatan ya. Mereka yang selama ini jualan online, Anda lihat mulai buka offline. Yang offline melengkapi dengan online. Ya, jadi ada balancing di antara keduanya, dan tentu saja disesuaikan dengan kategori industri di mana Anda main, mana yang lebih cocok, apakah ke online, ke offline, atau main di dua-duanya. Ya, yang pasti saluran distribusi itu penting, karena produk Anda tidak akan sampai ke tangan konsumen, seberapa gencar pun iklan Anda, seberapa bagus pun produk Anda, kalau di toko nggak ada, di marketplace nggak ada, di e-commerce nggak ada, gimana orang caranya beli, gitu ya. Nah, jadi bagaimana Anda menjangkau konsumen Anda. Ya, kemudian bagaimana channel Anda itu diintegrasikan, misalnya online dengan offline. Ya, misalnya dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis komputer, ya, computer based information system. Ya, kemudian Anda lihat tergantung tipe produk ya, saluran distribusi mana yang paling paling bagus gitu ya. Kemudian yang paling efisien secara biaya. Kalau secara konsep penjualan lewat internet itu memang paling efisien secara biaya gitu ya, paling paling rendah cost-nya penjualan lewat internet itu. Tapi kalau kalau uh, Anda menjual secara B2B, maka personal selling melalui sales person itu lebih baik karena dia bisa menjelaskan lebih baik, mengkomunikasikan lebih baik, bernegosiasi lebih baik dalam hal fitur-fitur produk Anda. Ya. Dan sebagaimana Anda mengintegrasikan channel itu dengan rutinitas konsumen. Ya, misalnya konsumen itu tentu akan dimudahkan, akan lebih praktis bagi konsumen kalau apa? Dia tinggal klik aja melalui aplikasi, misalnya, itu kalau online. Ya. Atau kalau dia ke toko fisik, offline, ya produk Anda ada di satu toko atau di satu gerai yang dia lewat sambil berangkat kerja atau pulang kerja gitu ya, dia bisa mampir langsung tanpa muter terlalu jauh. Ya, jadi mengintegrasikan dengan perilaku konsumen Anda, dengan rutinitas konsumen Anda. Ya. Nah, channel-channel ini mulai dari awareness dulu, ya, mulai dari orang tahu dulu, kemudian orang mengevaluasi produk kita, melakukan pembelian, kemudian mendeliver. Ini mungkin ada layanan pesan antar atau melalui saluran distribusi tadi ya, produk Anda ada di toko-toko yang tersebar luas gitu ya. Kemudian after sales. After sales ini penting kalau dia berkaitan dengan garansi dan servis gitu ya. Misalnya produk teknologi tinggi, itu pasti ada kerusakan gitu ya. Bagaimana after sales-nya? Jangan sampai bisa dijual, tapi kemudian ketika rusak nggak bisa diperbaiki atau memperbaikinya susah karena apa itu layanan servisnya nggak ada atau tempatnya jauh atau biaya perbaikannya mahal sama dengan apa itu beli baru gitu ya. Nah, itu harus menjadi pertimbangan juga. Nah, itu channel atau saluran distribusi. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini ngerti toh? Saya ngomong panjang lebar gini, kalian diam-diam ini ngerti toh? Halo? Ngerti, Pak. Oke. Jangan sampai saya ngomong, kalian diam aja, terus nggak ngerti gitu ya. Repot nanti, nggak ada gunanya saya ngomong gitu. Oke. Ini apa ini? Saya nggak cek chattingnya ya. Silakan ngomong aja langsung, nggak apa-apa. Kita dialog aja. Kalau ada sesuatu yang perlu di private, ya lewat grup WA itu. Kalau ada sesuatu yang tidak ingin di publik, lewat grup WA atau lewat WA saya kan ada WA saya di grup itu. Kemudian mana yang belum? Ini ya, tinggal satu ya, betul ya? Yang lain sudah semua kecuali revenue stream ini, betul ya? Betul, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya. Ya, ini bagian terakhir. Ya, ini revenue stream, ya, aliran pendapatan. Ya. Tadi sudah saya bilang, perusahaan itu beroperasi untuk sebuah profit, gitu ya. Bahkan sebuah LSM pun, lembaga swadaya masyarakat atau yayasan,
yang pada konsep atau teorinya bukan merupakan lembaga for profit, gitu, institutional for profit, dia membutuhkan revenue, ya, karena dia butuh untuk pendapatan untuk menjalankan bisnisnya, ya. Nah, pendapatan itu kan basis, ya. Jadi kalau tidak ada pendapatan pasti dia tidak dapat cash flow dan nggak dapat arus kas, gitu ya. Dan pendapatan itu harus lebih besar daripada HPP, harga pokok produksi, supaya dia dapat profit, gitu ya. Kalau rugi ya mungkin lama-lama perusahaannya akan tutup, ya. Walaupun di awal mungkin kita rugi dulu gitu, karena dalam konsep itu ada BEP kan, break even point, titik impas, itu ketika terjadi total revenue sama dengan total cost. Awal-awal itu menjalankan bisnis, total cost akan lebih besar daripada total revenue, tapi kemudian akan menjadi titik impas atau break even point. Nanti break even point produk kalian coba dihitung-hitung, ya. Jadi break even point-nya seperti apa? Break even point itu total revenue sama dengan total cost. Jadi berapa unit Anda harus berproduksi untuk bisa menghasilkan break even point. Total revenue itu kan dihitung dari apa? Dari price, harga, dikali dengan quantity yang Anda produksi, ya. Price dikali quantity. Dengan catatan semua semua produk Anda itu laku terjual, tidak ada yang rusak, tidak ada yang hilang. Diasumsikan seperti itu. Ya, kalau ada yang rusak, ada yang hilang, ya kerusakan dan kehilangan itu harus dikompensasikan, dihitung juga, gitu ya. Sebagai tidak terjual, tetapi dia menjadi cost Anda, menjadi beban biaya Anda. Nah, di situ pendapatan itu menjadi penting. Karena tadi saya bilang, perusahaan butuh finansial, cash flow, arus kas untuk mendanai operasional perusahaannya. Ya, semua aspek dalam bisnis itu, mulai dari penjualan, marketing, sumber daya manusia, produksi, dan lain-lain, kalau tidak ada arus kasnya pasti atau cash flow-nya pasti nggak bisa jalan. Nah, di sini ada beberapa aspek terkait pendapatan perusahaan yang harus Anda perhatikan, ya. Yang pertama adalah willingness to pay, WTP dari konsumen itu, ya, keinginan konsumen untuk membeli. Lihat segmen target Anda. Berapa willingness konsumen untuk membeli produk Anda di segmen yang Anda bidik itu? Value, kaitkan dengan value dari produk atau jasa, value proposition, atribut produk atau jasa yang Anda desain untuk Anda jual ke konsumen yang menjadi target Anda itu. Berapa konsumen ingin membeli? Nah, ini tahunya dari mana? Ya, dari Anda melakukan survei, dari Anda melakukan wawancara, gitu ya. Anda akan tahu keinginan konsumen untuk membeli itu ada di harga berapa terhadap produk Anda. Ya. Selain keinginan membeli, yang perlu diperhatikan juga adalah daya belinya, purchasing power, ability to pay. Ya. Kalau dia ingin membeli produk Anda, tertarik dengan produk Anda, tapi dia tidak punya duitnya, nggak cukup uangnya, tidak punya daya beli, purchasing power-nya tidak cukup, ability to pay-nya kurang, ya tentu dia tidak bisa beli produk Anda. Ya, jadi demand atau permintaan real dari produk Anda itu harus benar-benar Anda perhatikan. Nah, kemudian mereka konsumen Anda itu membayar untuk apa sebenarnya? Ya, jadi apa fungsi produk Anda? Apa yang dibeli oleh konsumen dari Anda? Bisa fungsi produk misalnya, secara real, secara ansih, gitu ya. Bisa juga dia membeli status dari Anda. Nah, itu akan beda tentu treatment atau perlakuannya terhadap aspek-aspek pemasaran dari produk atau jasa Anda. Ya. Kemudian bagaimana mereka melakukan pembayaran? Ya, apakah tunai, apakah dicicil, apakah secara online, apakah secara offline. Metode pembayaran itu juga akan menentukan loh, apakah mereka nanti bisa bertransaksi dengan Anda atau tidak. Ya, misalnya kalau Anda membeli rumah, sekarang ini opsi pembayaran itu ada 3. Satu cash, kalau Anda punya uang tunai. Tapi orang yang bisa beli rumah dengan cash langsung tunai, itu 10%. 90%-nya nggak bisa. 90% itu kemudian diakomodasi oleh apa? In-house, cicil lewat developernya. Kemudian juga melalui KPR, kredit pemilikan rumah. KPR itu paling banyak, 60%.
Ya, 30%-nya in-house. In-house itu cicil lewat developer. Nggak perlu ribet dengan KPR, nggak perlu ribet dengan biaya KPR, nggak perlu ribet dengan bunga. Tapi in-house itu nggak bisa lama biasanya. Nggak bisa selama KPR yang bisa sampai 10 tahun gitu ya. Paling in-house itu biasanya mentok-mentok 3 tahun gitu ya. Nah, kalau tiga alternatif ini nggak ada sediakan misalnya sebagai developer, Anda cuma bilang harus bayar tunai semua. Ya dari total konsumen properti yang 100% itu cuma 10% yang bisa bayar tunai. Anda akan kehilangan calon konsumen 90%-nya lagi. Ya. Nah, jadi Anda harus memperhatikan bagaimana mereka melakukan pembayaran. Sarana pembayarannya harus mudah gitu ya, jangan membingungkan gitu ya. Menyediakan berbagai titik alternatif pembayaran, ya, transfer, tunai dan sebagainya. Bagaimana metode pembayarannya, apakah tunai, apakah kredit, apakah in-house, apakah online, offline, dan seterusnya. Itu harus Anda pikirkan benar-benar sehingga tidak menghambat transaksi jual beli produk yang Anda lakukan. Ya. Kemudian bagaimana setiap revenue stream itu berkontribusi terhadap total pendapatan Anda. Nah ini terutama kalau apa? Anda memiliki beberapa varian produk. Mana produk kunci yang menghasilkan revenue atau pendapatan paling besar. Nah itu Anda harus tahu, karena di situ Anda berarti harus fokus mempertahankan produk ini. Penjualannya, omsetnya, salesnya. Karena dia paling penting di dalam revenue stream Anda. Kalau yang kecil, penting juga Anda ketahui, karena Anda bisa tahu kenapa dia masih kecil. Padahal misalnya ini prospek, ya kalau dia prospek tapi revenue-nya masih kecil, padahal pemain yang lain sudah besar, ya berarti ada sesuatu yang harus Anda genjot di situ. Anda besarkan di situ. Nah, itu revenue stream. Ya. Anda bisa lihat kontribusinya terhadap bisnis Anda. Ya. Nah, terutama kalau Anda punya varian produk yang lebih dari satu, kemudian punya anak-anak perusahaan, Anda harus lihat perusahaan Anda yang menghasilkan revenue stream paling besar itu yang mana. Ya. Nah, revenue stream ini bisa berasal dari penjualan aset, gitu ya, penjualan aset. Kemudian juga dari biaya penggunaan, ya, sewa, ya. Ini bentuk-bentuk revenue secara konsep ya. Biaya sewa, ya. Kemudian internet kan juga ada ya paket data gitu ya, biaya pembelian paket data dengan jumlah tertentu, jumlah penggunaan juga gitu. Kalau paket datanya sudah habis, dia akan makan pulsa, dan itu berdasarkan penggunaan dan sangat boros makan pulsanya gitu ya. Kemudian bisa berdasarkan biaya berlangganan, ya, banyak produk yang berdasarkan biaya berlangganan, ya, juga dalam bentuk sewa gitu ya, leasing, lending, peminjaman, ya. Pokoknya ini bentuk-bentuk transaksi yang menghasilkan revenue gitu ya. Bisa dalam bentuk fee, ya, Anda sebagai misalnya sebagai perantara Anda dapat fee, dalam bentuk iklan juga bisa. Nah, kemudian pricing itu bisa dalam bentuk fixed pricing dan dynamics. Kalau fixed pricing berarti harganya tetap, ya, ada list price-nya, ada daftar harganya, ada diskonnya, gitu ya. Kemudian juga tergantung pada fitur produk, ya. Jadi kalau Anda beli mobil misalnya, kalau mobilnya standar ya harganya segitu. Kalau mobilnya tipe di atasnya harganya nambah lagi. Tipe di atasnya nambah lagi. Jadi tergantung fitur produk. Kalau Anda nambah aksesoris, bannya ganti ini ya nambah lagi. Tergantung fitur produk. Beberapa jenis mesin juga seperti itu. Ya. Juga tergantung pada segmen konsumennya. Anda lihat kadang-kala begini, produk yang sama tapi yang satu di bandar udara, yang satunya di perumahan bisa lebih mahal yang di bandar udara karena segmen konsumennya berbeda walaupun tokonya sama gitu ya. Juga tergantung pada volume gitu ya, volume dari produk yang dibeli oleh konsumen ya, tergantung volume ya. Misalnya pembelian paket data, Anda bisa lihat paket data itu kan tidak linear. Makin besar paket datanya, Anda beli paket data internet itu makin murah, tergantung volume ya. Kemudian harga itu bisa dinamis juga, bisa berubah-ubah ya, tergantung pada negosiasi. Penjualan B2B, business to business, menjual ke organisasi atau ke perusahaan, itu dia harus ada negosiasi.
ya. Harga Anda nanti pasti akan ditawar lagi, ya. Kemudian juga ada yield-nya, berapa Anda ingin mendapatkan profit atau keuntungan gitu ya. Nah, itu ada yield-nya juga, ya. Kemudian juga pada real time market. Real time market ini biasanya commodity market atau pasar komoditas internasional. Misalnya harga minyak mentah, baik jenis brand atau jenis, ada beberapa jenis ya, brand, kemudian minyak apa ya itu. Nah, itu kan real time, dia bergerak dari waktu ke waktu, ya. Harga emas di pasar internasional juga bergerak dari waktu ke waktu secara real time. Satuannya dalam berapa dolar per troy ounce. Satuan emas internasional itu troy ounce. Satu troy ounce itu 31,103 gram. Ya. Jadi berapa 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 dolar per troy ounce. Baru kemudian dikonversi $1 Amerika itu berapa rupiah, nanti keluar, oh harga emas tanggal sekian, jam sekian, itu misalnya 1 juta per gram gitu ya. Nah, itu dia tergantung pergerakan komoditasnya, ya, komoditasnya di pasar internasional, itu real time market. Harga saham juga begitu ya, reksadana, mutual fund itu akan bergerak turun naik di pasar di mana dia dijual, ya, misalnya di pasar modal, di bursa saham, ya, atau bursa komoditas seperti contoh saya tadi emas, minyak bumi, ya, logam, aluminium, gitu ya, perak, itu juga real time market. Ya. Nah, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Anda hari ini sudah belajar tentang bisnis model kanvas. Nanti silakan ini juga diterapkan di dalam tugas Anda. Ini tahap desain ya. Jadi ini sebelum bisnisnya dijalankan. Jadi Anda harus tahu dulu aspek-aspek ini. Perencanaan bisnis dan ini tools untuk membantu Anda melakukan perencanaan bisnis. Sebelum bisnis Anda benar-benar dieksekusi. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan kah? Hello, my students. Ada pertanyaan? Tidak ada, Kak. Oke, ya udah. Ya, ini saya ingatkan ya, ini minggu ketiga, 3 minggu lagi, minggu ke-6 ada presentasi sesuai dengan urutan. Pastikan Anda sudah siapkan mulai sekarang, nggak ada alasan nanti hasilnya jelek atau gimana gitu ya. Karena tugasnya sudah saya berikan mulai minggu pertama. Nanti mendekati harinya, mungkin minggu-minggu kelima, seminggu sebelumnya ya, tempat Anda memasukkan paper dan PowerPoint itu saya buatkan gitu ya, untuk masing-masing tugas itu. Ada pertanyaan, silakan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Sampai ketemu minggu depan. Kalau ada sesuatu silakan didiskusikan di grup WA. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih, Pak. Oke, thank you. Makasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. thank you. Ya, ini malah anunya saya hang. Saya tutup ya. Ini Zoom saya hang malah. Tapi sudah selesai. Oke, thank you semuanya.